Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Ziwazikiah. Saya dari kelas 7A, nomor absen saya 20. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya berhubungan dengan gempa bumi yang terjadi pada hari Sabtu 27 Mei 2006, tepatnya pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja ke hasil analisis saya. Nomor pertama, berdasarkan bacaan di atas, tentukan A letak hipocentrum. Oke, gempa bumi tersebut terjadi pada hipocentrum atau pusat gempanya terjadi pada kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. B. Magnitudo gempa. Magnitudo gempa atau kekuatan atau besar dari gempa tersebut adalah 5,9 skala Richter atau yang bisa disebut dengan SR. Nomor 2, berdasarkan kedalamannya termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Oke, berdasarkan kedalamannya, gempa bumi tersebut masuk ke dalam gempa bumi dangkal, yaitu gempa bumi yang terjadi apabila hiposentrumnya berada di kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Nah, sedangkan yang terjadi di gempa bumi Jogja ini hiposentrumnya 17,3 km di bawah permukaan laut. Nomor berikutnya, nomor 3. Berdasarkan penyebabnya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi tersebut termasuk ke dalam gempa bumi tektonis. Kenapa? Karena gempa bumi tersebut terjadi akibat adanya pergerakan kerak bumi atau aktivitas tektonisme. Lebih tepatnya yang terjadi di gempa bumi Jogja ini adalah pergeseran pola sesar. Kemudian nomor 4, berdasarkan magnitudenya termasuk kategori apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Oke, berdasarkan magnitudenya gempa bumi tersebut dikategorikan sebagai gempa bumi yang sedang. Mengapa? Karena gempa bumi sedang itu berkisaran magnitudenya berkisaran antara 5,0 sampai 5,9 skala Richter. Nah, yang terjadi di gempa bumi di Jogja ini skala Richternya adalah atau magnitudenya adalah 5,9 skala Richter. Nomor 5, mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami walaupun pusat gempa berada di laut? Oke, jadi tidak semua gempa bumi yang terjadi di laut itu menyebabkan tsunami. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami, gempa bumi di bawah laut yang menyebabkan tsunami itu ada 4, dan 3 diantaranya itu terjadi di gempa bumi Yogyakarta ini. Apa saja itu? Yang pertama, pusat gempanya berada di bawah permukaan laut. Dia benar berada di bawah permukaan laut. Yang kedua, gempa bumi tersebut termasuk gempa bumi dangkal. Benar, gempa bumi yang terjadi di Jogja ini termasuk gempa bumi dangkal. Yang ketiga, gempa bumi tersebut diakibatkan adanya pola pergeseran sesar naik atau turun. Dia benar, ini terjadi pergeseran sesar. Kemudian yang satu lagi yang tidak alhamdulillahnya tidak jadi menyebabkan adalah karena magnitudenya dari gempa bumi tersebut 5,9 skala Richter, dan minimal dari gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami adalah 6,5 skala Richter. Jadi mungkin itu karena magnitudenya yang mengakibatkan
tidak terjadi, alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Kemudian terakhir nomor 6, apa tindakan penyelamatan yang bisa kalian lakukan jika terjadi gempa bumi saat kalian berada di dalam bangunan dan di luar bangunan? Oke, tindakan yang akan saya lakukan ketika saya berada di dalam ruangan adalah segera menyelamatkan diri dengan berlindung di bawah kerangka bangunan atau kolong benda-benda yang keras, yang kuat. Contohnya seperti meja, kursi, tempat tidur, dan lainnya. Kemudian jika gempa buminya sudah berhenti, segera untuk keluar dari bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk menjauhi lemari atau benda-benda yang mudah pecah. Jadi saat gempa tersebut tidak terjadi runtuhan dalam bangunan yang membahayakan diri kita. Kemudian yang saya lakukan jika di luar bangunan adalah berusaha untuk mencari tempat terbuka yang jauh dari bangunan ataupun pohon, baliho, dan lain sebagainya yang dapat berpotensi membuat benda-benda tersebut runtuh, dan kemudian kalau bisa berada di tempat yang terbuka atau alam bebas. Oke, mungkin itu saja hasil analisis saya mengenai gempa bumi Yogyakarta. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaisa Aibatista dari kelas 7A absen 8. Nomor 1 jawabannya karena koordinat terdapat di koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 110 derajat garis bujur timur atau sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta, bermagnitudo 5,9 skala Richter. Gempa kedua termasuk gempa dangkal karena berada di bawah 60 km di bawah permukaan laut. Nomor 3 termasuk gempa tektonik karena disebabkan oleh pergeseran sesar opak. 4 termasuk gempa sedang karena menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah. 5 karena kekuatan gempa tidak terlalu besar. 6 kalau di dalam bangunan berlindung di bawah meja, kursi, dan lain-lain. Di luar, segera jauhi bangunan atau pepohonan yang berada di dekatnya. Cukup sekian. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rahma Alifia dari kelas 7A. Saya akan menjawab pertanyaan pelajaran IPA dari Pak Arif Adianto. Berdasarkan bacaan di atas, letak hipocentrum yang terjadi di Yogyakarta berpusat di koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 110 garis lintang bujur timur atau sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta dengan kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. Magnitudo gempa yang terjadi di Yogyakarta berskala 5,9 skala Richter. 2. Jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Jenis gempa dangkal karena kedalaman
kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. 3. Jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Gempa tersebut termasuk gempa tektonik karena disebabkan oleh pergeseran opak yang membentang dan pesisir pantai Batur hingga ke Prambanan sepanjang 40 km dari ke Prambanan sepanjang 40 meter. 4. Magnitudo 4. Kategori gempa bumi berdasar magnitudenya. Magnitudo 5,9 skala Richter termasuk gempa sedang yang menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah. 5. Gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami karena berada di dalam laut. Karena bermagnitudo 5,9 skala Richter sehingga tidak berefek timbulnya tsunami dan termasuk jenis gempa dangkal. 6. Tindakan yang harus dilakukan saat di dalam ruangan adalah berlindung di bawah meja dan berlindung dari kaca-kaca yang terbenam di dalam rumah. Kalau di luar rumah, yang harus dilakukan adalah mencari tempat yang lapang dan jauh dari pepohonan serta tiang listrik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayadana Nahda Kamila, nomor absen 21 dari kelas 7A. Di sini saya akan mengerjakan soal analisis gempa bumi dalam bentuk vlog. Nomor pertama, berdasarkan bacaan di atas tentukan letak hipocentrum. Letak hipocentrum gempa tersebut berpusat di koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 110 derajat garis bujur timur atau sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta dengan kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. B. Magnitudo gempa. Magnitudo gempa yaitu berkisar antara 5,0 sampai 5,9 SR, termasuk dalam deskripsi sedang. Penyebab gempa ini menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah sangat sulit untuk berdiri tegak, kaca pecah, dinding yang lemah runtuh, dan daun permukaan air di daratan membentuk gelombang. Nomor 2, berdasarkan kedalamannya, termasuk jenis apakah gempa tersebut termasuk dalam gempa dangkal, karena gempa tersebut berada di permukaan kurang dari 60 km. Nomor 3, berdasarkan penyebabnya, termasuk jenis apakah gempa tersebut. B. Termasuk jenis gempa tektonik, karena terjadi pergeseran sesar opak di pesisir laut. Nomor 4, berdasarkan magnitudenya, termasuk kategori apakah gempa bumi tersebut, yaitu masuk dalam kategori gempa merusak karena magnitudo antara 5 sampai 6 SR. Nomor 5, mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami walau terjadi di dasar laut? Karena gempa tersebut berasal dari pergeseran sesar opak yang berada di samping pesisir. Nomor 6, apa tindakan penyelamatan yang bisa dilakukan jika terjadi gempa bumi saat kalian berada di dalam bangunan dan di luar bangunan? Saat terjadi di dalam bangunan,
itu dapat menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar dengan bersembunyi di meja, kursi, dan menghindari barang-barang yang dapat jatuhan. Saat terjadi di luar ruangan, langsung menghindari gedung dan lantas menuju daerah terbuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga kita bisa bertemu melewati video presentasi pada sore hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Zakaria. Perkenalkan, nama saya Lintang Nur Aulia Zahra. Saya dari kelas 7A akan mempresentasikan soal. Nomor 1. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan letak hiposentrum. Letak hiposentrum sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta dengan kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. Magnitude gempa 5,9 SR. Nomor 2. Berdasarkan kedalamannya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Saya akan menjelaskan. Gempa bumi tersebut termasuk gempa bumi dangkal karena hiposentrumnya kurang dari 60 km di bawah permukaan laut. Berdasarkan penyebabnya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Gempa bumi tersebut termasuk jenis gempa tektonik karena disebabkan oleh pergeseran sesar yang membentang. Nomor 4. Berdasarkan magnitudenya, termasuk kategori apakah gempa bumi tersebut? Gempa bumi tersebut termasuk gempa bumi yang tidak menyebabkan tsunami karena magnitudenya kurang dari 6,5 SR. Nomor 5. Mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami? Mengapa? Walaupun pusat gempanya berada di dasar laut atau berada di laut. Mohon maaf kalau salah ya. Karena magnitudo gempa buminya kurang dari 6,5 SR. Apa tindakan penyelamatan yang bisa kita bersama lakukan jika terjadi gempa bumi saat kita di dalam bangunan dan di luar bangunan? Jawabannya adalah jika kita di dalam bangunan yang tinggi, segera keluar dan mencari tempat yang lebar atau tidak banyak bangunan atau pepohonan yang tinggi. Jika di luar bangunan, hindari pohon yang tinggi. Nah, itu tadi. Kita harus menghindari pohonan yang tinggi karena bisa tumbang pohon-pohonannya. Dan yang paling penting adalah jangan panik dan jangan mengambil yang tidak penting. Selamatkan yang pertama adalah diri kita sendiri dan jangan mengambil barang yang tidak penting seperti uang. Boleh kita mengambil uang, tapi kalau resikonya sudah tinggi, sudah tergoncang sangat besar dan kalian masih akan mengambil uang, itu sangat berpotensinya jelek sekali seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvita Chandra nomor absen 26 dari kelas 7A, mempresentasikan dan menjawab pertanyaan soal analisis dari gempa bumi tersebut. Yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, tentukan letak hiposentrum dan magnitudo gempa. Letak hiposentrum berpusat di laut dan magnitudenya sebesar 5,9 SR. Nomor 2. Berdasarkan kedalamannya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut?
Kedalaman gempa tersebut adalah 17,3 km. Gempa ini disebut gempa dangkal. Nomor 3. Berdasarkan penyebabnya termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Penyebab gempa tersebut adalah adanya pergeseran sesar opak yang membentang dari pesisir pantai. Jenis gempa ini adalah gempa tektonik. Nomor 4. Berdasarkan magnitudenya termasuk kategori apakah gempa bumi tersebut? Jawabannya, gempa yang bermagnitude 5,9 adalah gempa sedang karena menyebabkan kerusakan di air dan permukaan darat. Nomor 5. Mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami walaupun pusat gempa berada di laut? Karena magnitudenya di bawah 6,5 SR. Nomor 6. Apa tindakan penyelamatan yang bisa kalian lakukan jika terjadi gempa bumi saat kalian berada di dalam bangunan dan di luar bangunan? Nomor 6. Jawabannya,